Di lepas pantai tenggara Prancis, di atas perairan Mediterania Barat, berdiri sebuah pulau yang selama berabad-abad diperebutkan kekuasaan. Korsika, tanah yang pernah berada di bawah Republik Genoa, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Prancis pada 1768. Setahun kemudian, pada 1769, seorang legenda lahir di Ajaccio, kota kecil di tengah pulau itu, namanya Napoleon Bonaparte. Tetapi kisah ini bukan tentang Ajaccio dan Napoleonnya, melainkan tentang sebuah klub bola yang tumbuh di pesisir utara pulau, di kota pelabuhan Bastia. Tanggal 5 Mei 1992, tragedi yang pahit telah menyelimuti seisi kota itu ketika tribun stadion runtuh dan banyak nyawa terenggut. Ironisnya, di tengah tragedi itulah jati diri mereka justru tersingkap. Dunia mulai menoleh ke Korsika, menguliti sejarahnya, mempertanyakan identitasnya, menggali luka lama yang selama ini terpendam. Dan sejak saat itu, julukan klub mafia melekat pada Sporting Club de Bastia, bukan sebagai tuduhan kriminal, melainkan sebagai metafora tentang sebuah pulau yang menerjemahkan sejarah, identitas, dan perlawanan menjadi warna biru putih dengan lambang kepala mor di dalamnya, yang naif di mata Prancis daratan, namun terlalu keras untuk diabaikan begitu saja. Sporting Club de Bastia didirikan pada 1905 di kota pelabuhan Bastia. Selama puluhan tahun, mereka bermain di level regional Korsika, jauh dari sorotan sepak bola nasional Prancis. Baru pada 1965, Bastia masuk ke divisi 2 profesional. 3 tahun kemudian, musim 1967-68, mereka menjuarai kompetisi tersebut dan promosi ke divisi 1, kasta tertinggi sepak bola Prancis. Namun puncak sejarah mereka datang 1 dekade setelahnya. Musim 1977-78, Bastia menembus final UEFA Cup, kompetisi yang kini dikenal sebagai UEFA Europa League. Mereka menyingkirkan klub-klub besar Eropa sebelum akhirnya kalah dari PSV Eindhoven di partai final. Perjalanan itu mengubah posisi mereka selamanya, dari klub kecil di pulau yang terpinggirkan menjadi representasi Korsika di panggung Eropa. Di tengah generasi emas itu, Laut Papi muncul sebagai ikon lokal Korsika. Bersama Johnny Rep dan Roger Milla, Papi mengubah Bastia menjadi representasi pulau kecil itu di daratan Eropa. 3 tahun setelah final tersebut, pada 1981, mereka menjuarai Coupe de France yang kemudian menjadi trofi domestik terbesar dalam sejarah klub. Usai generasi emas itu berlalu, SC Bastia mengalami penurunan pamor dan tidak lagi mencetak bintang besar kecuali Michael Essien di awal 2000-an. Meskipun demikian, dalam sejarah mereka yang tidak begitu mengesankan ini, Bastia telah hadir sebagai simbol perlawanan sebuah pulau atas identitas mereka sendiri. Di atas peta, Pulau Korsika memang lebih dekat ke Italia daripada Prancis. Selama berabad-abad berada di bawah Republik Genoa, pulau ini membentuk karakter yang berbeda dari daratan Prancis. Bahasa, aksen, hingga struktur sosialnya lebih dekat ke Italia. Tahun 1768, Genoa menyerahkan Korsika kepada Prancis. Sejak saat itu, identitas Korsika hidup dalam ketegangan. Secara administratif mereka adalah Prancis, namun secara historis dan emosional merasa berbeda, dan ketegangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Sepanjang abad ke-20, gerakan nasionalisme Korsika tumbuh. Pada 1970-an, muncul kelompok militan seperti FLNC yang menuntut otonomi, bahkan kemerdekaan. Ledakan bom, intimidasi, dan aksi kekerasan politik menjadi bagian dari berita rutin di pulau itu. Di masa itu, Korsika juga dikenal memiliki jaringan kriminal yang kuat. Istilah Brise de Mer menjadi simbol sindikat Korsika yang beroperasi tidak hanya di pulau, tetapi juga di daratan Prancis. Struktur sosial berbasis klan, loyalitas keluarga, dan budaya balas dendam lama yang disebut vendetta membentuk citra bahwa pulau ini keras, tertutup, dan penuh bayangan kekuasaan informal. Di tengah kondisi sosiokultur semacam inilah SC Bastia lahir. Dan ketika Bastia menembus final UEFA Cup 1978, pulau kecil itu seperti menemukan panggungnya. Bagi daratan Prancis, pencapaian itu sekadar kisah underdog. Namun bagi orang Korsika, itu pernyataan identitas. Kesinisan kaum Prancis daratan pada Korsika inilah yang kemudian memunculkan stigma bahwa sepak bola di Korsika adalah corong bagi mafia di atas pulau itu. Bagi Prancis daratan, sepak bola di Korsika tidak pernah netral. Tribun stadion sering menjadi ruang ekspresi politik. Bendera Korsika dengan kepala mor berkibar bukan hanya sebagai simbol klub, tetapi simbol perlawanan. Nyanyian di stadion kadang terdengar lebih seperti deklarasi identitas daripada chant sepak bola. Dengan demikian, SC Bastia telah dilihat sebagai representasi dari pulau dengan reputasi kekerasan, nasionalisme ekstrim, dan jaringan kriminal yang tertutup.
Di tengah stigma publik Prancis terhadapnya, SC Bastia selalu berupaya untuk membuktikan bahwa mereka adalah sebuah klub profesional yang tidak dipengaruhi stereotip yang disematkan pada Korsika secara umum. Namun, tragedi yang terjadi pada 5 Mei 1992 justru mempertegas stigma itu. Pada hari yang disebutkan itu, sebuah pertandingan semifinal Coupe de France antara SC Bastia melawan Olympique de Marseille telah dijadwalkan akan berlangsung di Stade Armand Cesari Furiani karena Marseille adalah salah satu klub terpandang di Prancis. Penduduk Pulau Korsika, khususnya orang-orang Bastia, menyambut gempita pertandingan itu. Oleh karena jumlah kehadiran yang diprediksi bakal melebihi kapasitas stadion, panitia lantas membangun tribun tambahan dari baja. Sialnya, konstruksi yang buruk dan terburu-buru berubah menjadi petaka pada malam itu. Beberapa jam sebelum kick-off, tribun tersebut runtuh. Hasilnya tragis, 18 orang meninggal dunia dan lebih dari 2.300 orang terluka. Pertandingan pun dibatalkan dan media global mengumumkan bahwa peristiwa tersebut menjadi salah satu bencana stadion terbesar dalam sejarah sepak bola Prancis. Sejak saat itu, setiap tanggal 5 Mei sepak bola profesional Prancis tidak memainkan pertandingan pada tanggal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap korban Furiani. Dan bagi orang-orang Korsika, tanggal itu memiliki makna khusus yang diasosiasikan sebagai simbol luka kolektif. Sejak tragedi Furiani ini, narasi tentang Bastia tidak lagi hanya soal klub mafia yang pernah menewaskan pendukungnya sendiri, tetapi juga tentang cerminan dari sebuah pulau yang terus bernegosiasi dengan identitasnya.